Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Ikan air tawar tentu punya cara sendiri untuk berburu dan mendapatkan mangsa. Dan dari sekian banyak cara, ada beberapa ikan unik yang menggunakan listrik sebagai senjata utamanya untuk berburu mangsa. Ikan-ikan berikut disebut electric fish alias ikan listrik, di mana mereka mengeluarkan listrik langsung dari tubuhnya. Fungsinya secara spesifik bisa berbeda tergantung dari golongannya. Jika bergolongan strongly electric fish, maka listriknya tersebut bisa sampai membunuh atau menyerang mangsa. Namun untuk golongan weakly electric fish, maka listriknya hanya sekedar mendeteksi mangsa atau lingkungan sekitar. Lalu apa saja sih ikan-ikan air tawar berkemampuan listrik ini? Kamu penasaran? Sebelum mulai, jangan lupa klik like pada video ini. Jika sudah, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Pada urutan pertama, ada yang namanya ikan belut listrik. Kalau kita ngomongin soal ikan yang menghasilkan listrik, rasanya memang ada yang kurang jika tidak menyinggung belut listrik. Belut listrik ini ikonik banget. Ia mampu tumbuh mencapai panjang 2,5 meter loh. Sungguh ukuran yang sangat mengerikan. Dengan ukurannya yang besar tersebut, ia mampu mengeluarkan aliran listrik sebesar 650 volt untuk berburu maupun membela diri. Melalui listrik 650 volt tersebut, ia bahkan bisa melumpuhkan seekor buaya dalam sekali serangan. Kekuatan listriknya tersebut jelas sangat menakutkan, apalagi buat kita sebagai manusia. Bahkan diketahui belut listrik bisa mengecas iPhone dalam sekejap. Karena kemampuan listriknya inilah, belut listrik termasuk ikan yang masuk golongan strongly electric fish, di mana selain untuk mendeteksi, listriknya bisa juga sekaligus menyerang dan membunuh. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ikan lele listrik. Dalam bahasa Inggris, ikan ini disebut electric catfish, yang mana mungkin kamu familiar karena ia juga dijadikan sebagai ikan hias. Sesuai namanya, ikan ini dapat mengaliri listrik dari tubuhnya. Biasanya ia gunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitar sampai berburu mangsa. Diketahui kekuatan listriknya ini mencapai 350 volt. Memang tidak sebesar belut listrik, tapi tetap saja kekuatannya membuat kita merinding. Karena itulah, ketika kita memelihara ikan lele listrik, sebaiknya perlu waspada dan jangan asal nyelupin jari ke dalam air. Meski tubuhnya lucu karena berbentuk batang dan membulat, namun ikan ini ternyata bisa tumbuh mencapai panjang hingga 1,2 meter dengan berat 20 kg. Cukup besar bila dibandingkan ikan lele secara umum. Selanjutnya, pada urutan ketiga, ada yang namanya ikan black goose knifefish. Dari namanya saja, ikan black goose knifefish sudah terdengar sangat menyeramkan. Tubuh ikan black goose knifefish mampu menghasilkan sinyal listrik lemah berkekuatan 550 volt dengan frekuensi medan listrik antara 0,1 sampai 10 kHz. Sinyal listrik lemah tersebut berasal dari organ ekor ikan black goose knifefish dan dengan cepat didistribusikan oleh reseptor yang ada di seluruh kulitnya untuk mendeteksi keberadaan mangsa. Contohnya seperti larva serangga. Cara berburunya tersebut memang sangat impresif. Dan perlu kamu ketahui kalau listriknya ini lebih digunakan sebagai alat pendeteksi mangsa maupun lingkungan sekitar. Di mana ikan black goose knifefish gemar memangsa mulai dari cacing sampai dengan larva serangga. Sungguh mengemaskan. Berikutnya, pada urutan keempat, ada yang namanya ikan elephanus fish. Jika kita lihat, ciri khas ikan elephanus ada di mulut bagian bawahnya yang mirip belalai gajah. Meskipun terlihat lucu, namun ternyata ikan ini punya kemampuan mengalirkan listrik dari dalam tubuhnya. Diketahui ikan elephanus fish ini mampu mengeluarkan listrik sebesar 500 volt, di mana sama seperti ikan black goose knifefish, fungsinya lebih sebagai mendeteksi mangsa ataupun lingkungan sekitar. Jadi bukan untuk membunuh dan menyerang mangsa. Dengan kata lain, ikan elephanus fish termasuk ikan weakly electric fish, alias ia mengingat kekuatan listriknya yang tidak begitu besar dan hanya sebagai pendeteksi saja. Lalu pada urutan kelima ada yang namanya ikan bottlenose mormirid. Ikan mormirid memiliki bentuk tubuh yang menyerupai lumba-lumba. Karena itulah ikan ini sering dijuluki lumba-lumba air tawar. Ikan mormirid bisa tumbuh besar dengan ukuran panjang maksimal 75 cm dan dengan berat mencapai 10 kg.
Memang ia bukanlah ikan yang bisa tumbuh besar, apalagi raksasa. Yang cukup mengejutkan adalah kekuatan listrik dari ikan bottlenose mormirid ini hanya mencapai 25 volt saja. Tentu kita akan cukup kaget mendengarnya, mengingat selisih perbedaan kekuatan listriknya sangat jauh dibandingkan ikan-ikan sebelumnya. Dan tanpa perlu didebat, listriknya disebut hanya digunakan ikan mormirid sebagai pendeteksi saja, entah itu mangsa maupun lingkungan sekitar. Oleh karenanya, ikan mormirid termasuk ikan listrik bergolongan weakly electric fish. Setelah itu, pada urutan ke-6 ada yang namanya ikan glass knifefish. Glass knifefish punya tubuh yang lumayan unik, apalagi tubuhnya agak transparan. Seperti jenis knifefish lainnya, bentuk tubuh ikan ini mirip sekali dengan pisau. Jika kita cari, memang belum ada data pasti yang memberitahu secara spesifik seberapa besar kekuatan listrik yang bisa dibuat oleh glass knifefish ini. Namun yang pasti bisa diperkirakan kalau listrik dari ikan glass knifefish ini tidaklah besar-besar amat. Kurang lebih fungsinya juga mirip seperti mormirid maupun elefanus yang hanya untuk mendeteksi saja. Dugaan tersebut bukannya tanpa alasan, mengingat terdapat data juga yang mengatakan kalau glass knifefish termasuk ikan listrik bertipe weakly electric fish, alias ikan dengan kekuatan listrik yang lemah. Terakhir pada urutan ke-7 ada yang namanya ikan belida. Siapa sangka ikan belida yang kita kenal selama ini ternyata juga mengaliri listrik dari dalam tubuhnya. Disebutkan kalau ikan belida ini hanyalah ikan tipe weakly electric fish. Meskipun memang belum ada data pasti juga lebih tepatnya berapa volt yang dihasilkan oleh ikan belida ketika mendeteksi mangsa dan lingkungan sekitar. Tapi dengan petunjuk kalau ikan belida termasuk ikan berlistrik lemah, maka sudah cukup bisa disimpulkan kalau listriknya bukan untuk membunuh maupun menyerang. Di mana ikan belida ini gemar sekali berburu mulai dari ikan kecil, udang, hingga serangga. Dengan kata lain, meskipun ia termasuk ikan predator, namun listrik bukan untuk membunuh secara langsung. Nah, jadi itulah 7 ikan air tawar yang menghasilkan listrik. Baik itu listrik yang hanya sekedar mendeteksi sampai listrik yang bisa membunuh. Mana ikan air tawar berlistrik yang paling kamu sukai? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.